Hai Sobat Film, selamat datang di channel SE Film. Oke, di video pertama ini SE Film akan membahas rekap film After Earth tahun 2013. Film yang bergenre fiksi ilmiah, dibintangi oleh aktor Will Smith sebagai Chipper Rex dan anaknya Jaden Smith sebagai Kita Rex. Film ini bercerita tentang perjuangan ayah dan anak untuk bisa survive dari planet bumi yang telah ditinggalkan manusia selama 1000 tahun lamanya. Oke, tanpa banyak cakap-cakap lagi, check this out. Pada scene awal kita ditunjukkan keadaan bumi yang rusak parah akibat bencana alam, ulah dari manusia sendiri. Hal ini membuat umat manusia harus meninggalkan bumi. Kemudian film After Earth dimulai. Pasca peristiwa yang menghancurkan planet bumi, umat manusia bermigrasi meninggalkan bumi menuju planet baru. Manusia yang selamat berusaha mendirikan tatanan kehidupan di planet bernama Nova Prime, yang berjarak beberapa tahun cahaya dari bumi. 1000 tahun setelah meninggalkan bumi, umat manusia masih harus dihadapkan dengan hal-hal yang mengerikan. Umat manusia tidak sendiri ternyata di planet Nova Prime. The Ranger Corps sebagai organisasi penjaga perdamaian dan keselamatan umat manusia yang dipimpin oleh Komandan Chipper Rex datang ke dalam konflik yang lebih besar lagi, melawan makhluk Skrull, makhluk asing yang mendiami planet tersebut. Mereka menggunakan Ursa sebagai senjata untuk melawan manusia. Ursa adalah makhluk predator besar yang bentuknya seperti rayap. Mereka buta, akan tetapi mereka bisa berburu dengan cara merasakan rasa takut dalam diri manusia, yang merupakan pengaruh dari meningkatnya hormon feromon. Dalam upaya melawan Ursa, Komandan Chipper Rex belajar untuk menekan rasa takutnya agar tidak mudah terdeteksi oleh Ursa. Teknik ini disebut ghosting. Teknik ini kemudian diajarkan kepada para ranger. Ia memimpin para ranger meraih kemenangan melawan Ursa dan Skrull. Sementara itu, scene beralih menceritakan anak dari Chipper yaitu Kitai, yang sedang berusaha keras melatih dirinya menjadi seorang ranger sama seperti ayahnya. Akan tetapi semua usahanya masih belum menjadikannya seorang ranger karena belum memenuhi kriteria. Kitai digambarkan sebagai anak muda yang penuh dengan ambisi besar dalam hidupnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakaknya di tangan Ursa, hal yang membuatnya beranggapan bahwa ayahnya kecewa kepadanya. Di akhir masa jabatannya menjadi Komandan Ranger, Saber berencana mengajak Kitai untuk melakukan penerbangan santuy ke planet Ipitos dalam rangka pengawasan dan pelatihan para ranger dengan membawa satu kargo berisi Ursa. Kalau gue sih mending ngajak AWW ya daripada si Ursa ini. Keesokan harinya mereka pun berangkat menuju planet Ipitos. Di tengah perjalanan ruang angkasa, pesawat mereka melewati badai asteroid yang sebelumnya tidak diprediksi. Masih kemungkinan buruk yang akan terjadi, Saber kemudian memerintahkan pilot dan kopilotnya untuk segera melakukan pendaratan darurat ke stasiun ruang angkasa terdekat. Pesawat pun mati dan terjadi kesalahan sistem yang mengakibatkan mereka keluar dari jalur penerbangan. Setelah searching dulu di Google, akhirnya mereka menemukan sebuah planet yang 1000 tahun yang lalu pernah menjadi tempat hidup manusia, yaitu bumi. Ketika mencoba memasuki atmosfer bumi, pesawat mereka hancur menjadi dua bagian dan terjatuh di daerah yang dulunya adalah Amerika Tengah. Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan semua awak tewas dan hanya menyisakan Chipper dan Kitai.
dengan keadaan kaki Shipper mengalami patah tulang yang cukup parah. Dikarenakan suara antar galaksi darurat di pesawat utama rusak dan dia tidak bisa berjalan, Shipper akhirnya memberikan perintah kepada anaknya untuk pergi mencari suar cadangan yang ada pada ekor pesawat yang terpisah. Masalahnya sekarang, jarak antara ekor pesawat dengan mereka sekitar 100 km dan si Kitai harus melakukan misinya dengan berjalan kaki. Jarak 100 km itu kira-kira seperti jarak Bandung ke Jakarta. Mungkin 2-3 hari baru sampai dengan berjalan kaki. Tidak hanya itu saja, di awal film kita diperlihatkan bahwa di ekor pesawat terdapat kargo yang berisi Ursa. Setelah mempertimbangkan beberapa kemungkinan terburuk yang akan terjadi, dengan berbekal perlengkapan Ranger seadanya berupa komunikator pergelangan tangan, kamera yang mampu melihat ke segala arah, senjata multifungsi, inhaler yang berisi cairan yang berguna melapisi paru-paru selama 20-24 jam agar mudah bernapas pada keadaan atmosfer bumi yang rendah oksigen. Nah, dan tentunya tak lupa nasi kotak, es teh, dan doa restu dari bapaknya. Shipper memperingatkan anaknya untuk berhati-hati terhadap flora dan fauna yang telah berevolusi menjadi makhluk berbahaya. Selain itu juga, di daerah tertentu terjadi penurunan suhu yang sangat ekstrim pada malam hari. Dengan alat komunikator pergelangan tangan, Shipper memandu kita menuju ekor pesawat. Di tengah-tengah perjalanannya, si Kitai dibegal oleh sekelompok babon yang sangat buas dan ganas. Karena jumlah babon terlalu banyak, dia pun menggunakan jutsu terlarang hasil dari latihannya dengan Mang Odang, yaitu langkah 1000 bayangnya, untuk menghindari geng babon tersebut. Terjadilah aksi kejar-kejaran antar Kitai dengan geng babon. Beruntungnya si Kitai berhasil meloloskan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai. Dalam pelariannya ternyata dia juga digigit seekor lintah beracun yang membuatnya tak sadarkan diri untuk sementara waktu. Setelah sadar, Shipper menyuruh Kitai melakukan pengecekan tubuh dan perlengkapannya. Ternyata dua inhalernya telah hancur karena serangan babon. Dia pun merahasiakan hal tersebut dan berbohong pada ayahnya agar Shipper tidak khawatir. Malam pun tiba dan perjalanan masih sangat jauh. Di tengah hujan badai kita beristirahat. Keesokan harinya perjalanan dimulai kembali. Di tengah perjalanan kita terkejut melihat bagian tubuh geng babon yang kemarin mengejarnya berserakan di mana-mana. Kita sadar bahwa yang melakukannya adalah si Ursa, dan si Ursa ternyata masih hidup dari kecelakaan tersebut dan sekarang sedang berkeliaran di sekitarnya. Sementara itu keadaan Shipper bertambah parah. Dengan alat seadanya, Shipper melakukan pembedahan untuk menyambung arteri yang putus pada kakinya. Scene ini yang bikin ngilu abis guys. Setelah kita berjalan cukup jauh, dia pun sampai di pinggir gunung dekat air terjun dengan pemandangan yang sepoi-sepoi as-solehoi. Disinilah terjadi perdebatan antara anak dan bapak. Shipper yang mengetahui bahwa inhaler yang tersisa tinggal 2, padahal perjalanan yang ditempuh masih jauh, akhirnya memerintahkan kita untuk kembali. Kemudian kita menyadari, guna mempersingkat waktu, kita memutuskan untuk melakukan skydiving dari atas air terjun. Tidak mau kehilangan anaknya, Shipper melarang tindakan dari anaknya. Tapi kita tidak mau mendengar ayahnya, maklumlah darah muda. Dengan penuh perasaan marah dan sedih karena beranggapan bahwa ayahnya kecewa dan menyalahkannya karena kematian dari kakaknya, dia tetap nekat terjun dengan aksi seperti bajing loncat meluncur cepat di udara.
Sayangnya hal tersebut menarik perhatian elang besar. Dia disambar dan kemudian dibawa ke dalam sarangnya. Kita kemudian bangun di dalam sarang elang dan melihat para harimau sudah mengelilingi sarang dan mencoba memangsa anak-anak elang yang masih bocil. Terjadilah pertarungan antara kita dan harimau untuk melindungi anak-anak elang. Dibantu oleh induk elang, dia pun berhasil meloloskan diri meskipun anak-anak elang tak berhasil diselamatkan. Kitai kemudian mencoba menghubungi ayahnya, akan tetapi alat komunikasi di tangannya telah rusak. Sekarang dia tidak mengetahui rute perjalanan ke ekor pesawat karena tidak ada yang memandunya. Dia pun mulai menganalisis dan menggambar rute perjalanan yang aman pada sebuah dinding. Inhaler terakhirnya sudah terpakai dan dia berencana untuk menyusuri sungai menggunakan sebuah rakit. Dia bermimpi bertemu dengan kakaknya. Di dalam mimpinya, kakaknya meyakinkan Kitai bahwa rasa kecewa Chipper pada dirinya hanyalah kemarahan dari dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan putrinya di hari itu, dan bukan kesalahan dari Kitai. Ketika Kitai terbangun, dia terkejut oleh penurunan suhu yang terjadi lagi. Dia pun berusaha untuk menuju ke daerah yang lebih aman, akan tetapi sudah terlambat. Kitai pun terbaring lemas karena kedinginan. Ternyata ketika si Kitai membeku, dia ditolong oleh burung elang yang pernah menangkapnya. Setelah perjuangan yang tanpa henti, akhirnya kita sampai pada ekor pesawat. Dia pun segera mencari suar dan perlengkapan yang tersisa. Suar pun segera diaktifkan, akan tetapi sinyalnya terhalang oleh atmosfer dari bumi. Kita berencana untuk naik ke puncak gunung untuk menyalakan suar. Ursa pun mengetahui keberadaan dari Kitai dan dia mulai memburunya. Akhirnya Ursa pun berhasil menemukan Kitai. Melalui celah-celah bebatuan. Suar masih belum bisa diaktifkan. Tiba-tiba si Ursa berhasil membanting Kitai ke tanah. Chipper yang sudah sangat sekarat tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat anaknya sedang menderita. Dalam keadaan yang sudah sangat terdesak, Kitai pun berusaha untuk menenangkan dirinya dan menekan rasa takutnya agar si Ursa tidak bisa mengetahui keberadaan dari Kitai. Menggunakan teknik dari ghosting, dia pun segera bangkit dan mengambil pedang dari ayahnya. Pertarungan epik pun terjadi antara Ursa dan Kitai. Sambil mencabik-cabik si Ursa, Kitai pun diserang dengan zat asam dari mulut Ursa. Dengan teknik lompatan kata, si Kitai pun menghujamkan senjatanya pada leher Ursa dan menusuk-nusukkan senjatanya menggunakan beberapa mode. Si Ursa pun kesakitan. Tak henti-hentinya si Kitai mencabik-cabik leher Ursa. Tak berselang lama Ursa pun tewas. Akhirnya suar pun berhasil diaktifkan dan mengirim sinyal ke planet Nova Prime.
Tak berselang lama, bantuan pun datang. Komandan Shepard Ridge dan anaknya Kita Ridge berhasil untuk diselamatkan. Oke guys, mungkin itu dulu video pertama dari channel kami. Mungkin banyak sekali kekurangan ya dari segi soundnya, mohon dimaafkan karena ini baru pertama. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, jangan lupa untuk subscribe video ini dan like, komen agar memberikan manfaat bagi yang lainnya. See you the next video.